Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan Hitullah, NIM 2274034. Pada video kali ini saya akan menjelaskan expo poster yang ada di auditorium di Universitas Negeri Padang. Ada 10 poster yang akan saya jelaskan. Sosialisasi pemetaan udara untuk konstruksi tata letak proyek guna peningkatan kompetensi guru SMK. Latar belakang: 1. Guru belum memahami pemetaan udara menggunakan drone. 2. Penting pemahaman pemetaan udara untuk meningkatkan kompetensi guru. Tujuan: peningkatan kemampuan pembinaan guru SMK dalam pemetaan udara dengan menggunakan drone. Pengakuan: Universitas Negeri Padang mendukung secara finansial kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini melalui program hibah negeri binaan dengan nomor kontrak 2058 atau UN 3515 PM 2023. Baik, saya akan membacakan poster yang kedua, yaitu tentang Rendang Historical Perspective and Minangkabau Kultur. Perkenalan: rendang diobatkan sebagai makanan terlezat dan favorit di dunia. Rendang adalah budaya tradisional Minangkabau yang didasarkan pada kearifan lokal. Rendang kini menjadi bagian dari induktif kreatif. Terdapat sekitar 40 variasi jenis rendang. Oleh karena itu, para ahli dan akademisi memberikan perhatian yang besar terhadap kajian tentang rendang. Tujuan: jelaskan rendang dari sudut pandang gender, sejarah dan budaya. Jelaskan hubungan peninjauan kembali sebagai branding muriam berkelanjutan. Metode: penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui dokumen, wawancara, observasi, dan diskusi kelompok terfokus. Hasil yang diakusi: rendang erat kaitannya dengan sistem nilai dan budaya masyarakat Minangkabau, khususnya yang merantau. Rendang erat kaitannya dengan jaringan sejarah rempah-rempah. Dalam perkembangan rendang sebagai sebuah industri telah berkembang menjadi lebih dari 40 varian. Saya akan membacakan poster yang ketiga tentang pengembangan hasil ikan sebagai pendapatan masyarakat Pasaman. Latar belakang: nilai zoonomis lemah karena produksinya yang tinggi. Komunitas Vanies, produk penginapan Treresem Dokbaitum di Kerinci. Tentang pengembangan bisnis saluran di institusi terbatas. Tujuan: UMKM Parman memproduksi produk hilir ikan, melakukan trailing untuk marketing, teknik untuk mitra misme, merancang kemasan dan branding produk baru. Merancang produk kemasan baru. Peluang kerja di wilayah Kabupaten Pasaman, khususnya saya para UMKM partner, membangun jaringan distribusi pemasaran dengan pengakuan kepentingan di Kabupaten Pasaman. Bahan dan metode: bantuan hak untuk Bainamis, manajemen kelumpuhan Karli itu sederhana. Pembukaan penyiapan proposal kredit. Melakukan kerjasama dengan spek market, travel bus, dan Jaffer regional untuk jaringan distribusi produk hilir. Hasil dan diskusi. Ketenangan bisnis. Lokalnya ini memiliki hubungan buruk dengan manajemen bisnis, finding, pembuatan stepio, dan menyusun proposal kredit. Saya
akan membacakan poster yang keempat yang berjudul Ekspor Impor Indonesia di Asia Tenggara. Ada latar belakang, tujuan, bahan dan metode, hasil diskusi, kesimpulan, dan pengakuan. Latar belakang ialah perkembangan dunia 50% di negara Indo-Pasifik dan 40% di perdagangan global. Lalu tujuan penelitian ini mengenai ekspor impor Indonesia di wilayah A. Pada masa Orde Baru, fokus penelitian pada kebijakan ekspor komoditas dan pelaku usaha perusahaan yang terlibat dalam ekspor impor di Asia Tenggara. Dengan demikian diharapkan secara periode akan ditemukan bentuk kebijakan luar negeri Indonesia. Bahan dan metode penelitian ini dari sudut ilmu sejarah. Dengan demikian metode dasar penelitian sejarah yang digunakan waktu dan penelitian pada tahap dan primer. Hasil dan diskusi perkembangan Indonesia di segala sektor pada masa termasuk dimulai pra-masa Orde Baru selama periode tahun 1970 sampai 1998 telah diluncurkan 15 kebijakan pemerintah Indonesia terkait dengan ekspor laporan seperti kebijakan kerjasama, promosi, perizinan, dan seperti kerjasama dengan Filipina dan Singapura di bidang ekspor batik dan transportasi. Kesimpulan, pada masa Orde Baru, hubungan baik Indonesia dengan negara-negara Asia Tenggara terjadi di berbagai sektor. Hal ini didukung oleh kebijakan dan pertumbuhan sektor perkebunan, pertanian, dan industri dalam negeri. Saya akan membacakan poster yang kelima yang berjudul Perancangan dan Konstruksi Model Turbin Voltaik Pembangkitan Listrik Skala Kecil sebagai Aplikasi Teknologi Tepat di Dunia di Desa Kuranji Hulu. Potensi sumber daya pembangkitan listrik tenaga pikohidro di Provinsi Sumatera Barat dikarenakan wilayah yang terbukit-bukit. Turbin pusaran mempunyai keunggulan head rendah, pekerjaan sipil rendah, dan biaya rendah. Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk menciptakan pembangkitan listrik skala kecil sebagai aplikasi teknologi tepat guna untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat. Kegiatan survei saluran irigasi air di Desa Kuranji Hulu. Perancangan model turbin pusaran untuk membangkitkan listrik. Proses manufaktur di laboratorium manufaktur. Hasil dan perkainan. Jenis turbin air yang digunakan adalah turbin Voltaik. Keunggulannya adalah dengan metode turbin Voltaik. 1. Low head, ketinggian jatuh air rendah. Kedua, laju aliran volumetik rendah, aliran air dalam jumlah sedikit. 3. Biaya rendah, konstruksi sipil sederhana. Pekerjaan konstruksi sipil membangkitkan listrik di saluran irigasi. Pengujian kinerja pembangkitan listrik skala kecil menggunakan turbin pusaran. Kondensim. Pembangunan pembangkit listrik skala kecil ini di Desa Kuranji Hulu telah berjalan sesuai harapan, menghasilkan produk teknologi tepat guna berupa pembangkit listrik tenaga pikohidro yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat setempat. Ahli Alkonauletke. Penelitian ini dikenal sepenuh oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Negeri Padang dengan nomor hibah 2024 UN 35 15 LT 2023.
Poster yang keenam yaitu pembuatan aplikasi Guizo sebagai media evaluasi pembelajaran berbasis game edukasi pada pembelajaran bahasa Indonesia di SMP. Yaitu latar belakang satu penelitian otentik mengurangi risiko kecurangan, mempersiapkan siswa untuk praktik profesional penilaian elektronik, kemungkinan menggunakan penilaian kritis, konten kolaboratif, dan situasi objektif. Yang ketiga, penilaian modern melampaui kuis pilihan ganda, mengintegrasikan wiki, blog, simulasi, dan skenario untuk keterampilan kognitif tingkat tinggi. 4. Pembelajaran berbasis permainan GBL. Yang kelima, GBL memungkinkan pengajaran menjadi lebih integratif dan yang keenam, penamaan edukatif kemungkinan pengalaman belajar yang memanfaatkan tingkat kesulitan yang saling berhubungan. Yang ketujuh, pembelajaran berbasis permanen efektif dalam pemasukan materi pengetahuan. Yang kedelapan, guru dapat memanfaatkan popularitas permainan digital untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Permainan digital memungkinkan pembelajaran integratif mendukung katanya dengan kehidupan siswa sehari-hari. Yang ke-10, pembelajaran berbasis permainan digital dan non-digital menargetkan beragam hasil pendidikan termasuk keterampilan akademik, perilaku. Yang ke-11, guru bertindak sebagai perancang proses pembelajaran berbasis permainan. Yang ke-12, aplikasi kuis merupakan salah satu alternatif penilaian pembelajaran berbasis permainan induktif di SMP. Objektif. Tujuan dari penelitian ini adalah pembuatan aplikasi sebagai media evaluasi pendidikan pembelajaran berbasis game. Urgensi penelitian ini adalah untuk memberikan alternatif bagi guru dalam melakukan penilaian menggunakan aplikasi bernama aplikasi Perkulat. Kesimpulan. Berdasarkan pengembangan aplikasi kuis sebagai penyedia evaluasi dalam pembelajaran berbasis permainan, diperoleh hasil inovasi potensi sebagai dalam metode permainan aplikasi. Ini memberikan alternatif menarik bagi guru untuk mengevaluasi kemajuan belajar. Pengakuan melaksanakan penelitian penerbitan banyak pihak yang berperan sebagai proyek aktif. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat LP2M. Saya akan membacakan poster yang ke-7 yang berjudul Analisis Kerentanan Bangunan Akibat Gempa Bumi Kota Padang menggunakan multilayer perceptron dan logistik multinomial. Yang pertama, latar belakang. Kota Padang rentan terhadap gempa bumi yang memunculkan kebutuhan analisis kerentanan bangunan sebagai langkah mitigasi dalam analisis. Konstruksi bangunan, jenis tanah, kemiringan tahan, dan tingkat kerusakan menjadi faktor kunci yang dievaluasi untuk mengurangi dampak gempa. Memilih multilayer, percepatan MLP, dan logistik multinomial menggambarkan pendekatan untuk mengklarifikasi kerentanan bangunan. Yang kedua, tujuan, yaitu yang pertama menempatkan metode logistik multimiral dan MLP dalam analisis kerentanan bangunan terhadap gempa bumi. Lalu tujuan yang keduanya menganalisis kerentanan bangunan rendah, sedang, dan tinggi terhadap gempa di Kota Padang. Lalu yang ketiga tujuannya membandingkan perform antara MLP dan metode logistik multinomial.
3. Bahan dan metode. Data gempa di daerah sekitaran Kota Padang tahun 1918 sampai 2018 yang terdiri dari 61, 34, 4 observasi dengan 8 variabel, yaitu teknis konstruksi, penak ground alteration, jarak opi sentral, tipe tanah, risiko longsor, kemiringan lereng, jarak ke perlahanan dan peningkatan kerusakan. Metode yang digunakan multilayer, percepatan MLP, dan metode logistik multimial dengan bantuan program Python. Lalu yang keempat ada hasil dan pembahasannya, ada situ ada diagramnya. Lalu ada yang kelima, kesimpulan dari hasil analisis proses ini. Akurasi ini memiliki rendah dari metode logistik multinomial 39,7% dan multilayer kecepatan MPL 40,07%. Rendah hasil akurasi disebabkan oleh imbruked data. Untuk diperlukan dilakukan cara untuk menghandle data yang imblancet. Meningkatkan akurasi model dapat melakukan value engineering serta melakukan reduksi dimensi. Bacakan poster yang ke-8, yaitu model pengembangan ekonomi sirkular usaha manufaktur mikro dan kecil di Sumatera Barat. Latar belakang: industri sektor makanan dan minuman menghasilkan limbah paling banyak, diantaranya sektor lainnya pada tahun 2021. Berbagai pencemaran lingkungan yang terjadi di Sumatera Barat. Tujuan: hambatan dan peluang penerapan ekonomi sirkular pada UMK di Sumbar. Indikasi UMK di Sumbar yang dapat menerapkan ekonomi sirkular dan dampak faktor. Lalu ada hasilnya di tabel berikut dan diskusinya. Kesimpulan: temukan penelitian ini menunjukkan bahwa beberapa praktik C telah diterapkan oleh UMK di Sumatera Barat, sehingga mendukung anggapan bahwa C menyiratkan pendekatan sistemik dalam meningkatkan nilai perusahaan. Secara khusus, proses produksi yang hemat sumber daya telah banyak diterapkan, yaitu 36% mencapai ini. Ditentukan cukup tinggi dibandingkan dengan jarangnya UMK yang menggunakan bahan sisa dalam proses produksi. Hambatan terbesar dalam penerapan C yang dirasakan pengusaha adalah kurangnya dukungan. Saya akan membacakan poster yang ke-10 yang berjudul meningkatkan produktivitas pertanian melalui program pelatihan perawatan mesin pertanian di Desa Saurenu, Kabupaten Mentawai. Latar belakang: kurang kompetensi setelah disegu jilatan intertur Nathan Dewedenes. Tidak materi kenang-kenangan untuk AP. Lalu ada tujuan, lalu bahan dan metode. Bahannya: dalam keluar kota Senjek berkomentar tersebut meningkatkan dari produktivitas dari hambatan. Kegiatan TOS dikeluarkan 2 mam haring stenal, dibagikan sensibilitas pitikal adalah gen dalam sesi tropi. Partik B sebagai pedoman pemeliharaan dan belakang untuk Antutata member dalam pradikum seorang tua dan tahapan mensum kerucut aplikasi tempel.
Lalu ada gambar hasil dan diskusinya. Kesimpulannya yaitu berdasarkan metodologi kegiatan dapat disimpulkan bahwa kegiatan ini mempunyai dampak terhadap peserta diklat adanya peningkatan pengetahuan dan kompetensi baru dalam memahami dan melakukan peranan dan perbaikan mesin pertanian. Mengacu pada hasil post-test di kota bahwa peserta non-binding kompetensi mending mining method perangkat jasa dalam mengembangkan kompetensi tersebut setelah kota. Baik, itulah hasil dari 10 poster yang saya bacakan. Mohon maaf bila ada kata-kata salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.